An evil is coming that threatens our kingdom. They are not prepared for. We are Dahomey! Pada tahun 1823, kerajaan Dahomey di Afrika Barat sedang dalam situasi kritis. Raja baru Dahomey yang bernama Gezo harus berhadapan dengan musuhnya, yakni kerajaan Oyo yang kini telah bersekutu dengan suku Mahi untuk menyerang desa-desa Dahomey dan menjual tawanan ke pedagang budak Eropa. Sebuah perdagangan keji yang menempatkan kedua bangsa ini berada dalam lingkaran setan. Oyo yang perkasa memiliki senjata api baru dan kuda, tetapi sang raja muda Dahomey juga punya senjata maut, yaitu pasukan elit wanita yang dikenal dengan sebutan Agoje. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok pria dari desa Mahi yang sedang berkumpul bersama di dekat api. Tak lama, salah seorang dari mereka mendengar suara yang mencurigakan dari arah semak belukar. Setelah diperhatikan, ternyata dari balik semak muncullah seorang wanita yang tidak lain adalah jenderal dari pasukan Agoje bernama Naniska. Bersama dengan pasukannya, mereka tanpa banyak bacot langsung menyerang desa tersebut. Ternyata sop kemampuan dari pasukan wanita Agoje ini tidak dapat dianggap enteng, sebab dengan mudahnya mereka terlihat membantai para lelaki di desa itu. Usut punya usut, pasukan Agoje menyerang mereka bukan tanpa alasan, sebab mereka ini ternyata menawan masyarakat dari desa-desa Dahomey yang tidak lain adalah tempat dari para prajurit Agoje ini mengabdi di bawah kekuasaan Raja Gezo. Setelah mengalahkan semua musuh malam itu, Naniska lalu menemukan sebuah tanda bukti bahwa suku Mahi yang mereka serang ternyata bekerja sama dengan kerajaan Oyo. Mereka lalu menahan musuh yang masih hidup dan membawa pulang para tawanan dari desa mereka. Scene lalu beralih memperlihatkan kerajaan Dahomey. Para Agoje yang pulang bersama tawanan budak disambut oleh para warga dengan penuh kebanggaan. Mereka dianggap sebagai pahlawan karena telah berjuang demi kebebasan para budak. Namun hal itu tidak membuat Jenderal Naniska berpuas hati, karena setelah ini akan ada peperangan yang jauh lebih besar di hadapan mereka. Di desa terlihatlah seorang gadis bernama Nawi yang hendak dijodohkan dengan seorang bapak-bapak. Nawi yang keras kepala dan susah diatur ini tentu saja menolak. Terlebih bapak-bapak itu juga sangat kasar kepadanya. Karena hal itu, ayahnya pun memutuskan untuk menyerahkan Nawi pada kerajaan agar Nawi dapat belajar bagaimana kerasnya hidup. Nawi pun disambut oleh seorang prajurit bernama Izogi dan dia diajak masuk ke dalam kawasan Agoje, tempat di mana para prajurit wanita itu tinggal bersama-sama sambil melindungi Raja Gezo dan juga kerajaan Dahomey pastinya. Setelah itu, raja memanggil semua prajurit dan bawahannya untuk membahas tentang permasalahan antara kerajaan Dahomey dan kerajaan Oyo. Raja Gezo ingin Dahomey segera mempersiapkan prajurit untuk peperangan. Namun keputusan itu ditentang oleh Jenderal Migan karena ia merasa Dahomey masih belum cukup kuat untuk menghadapi kerajaan Oyo. Apalagi Oyo saat ini memiliki jumlah prajurit yang jauh lebih banyak serta dilengkapi dengan kuda dan persenjataan. Para jenderal akhirnya berdebat mengenai keputusan raja. Sebagian dari mereka setuju dengan Migan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Jika perdagangan budak bisa mendamaikan mereka, maka lebih baik untuk mengambil jalan tersebut.
Satu-satunya orang yang setuju dengan Raja Gezo adalah Jenderal Naniska. Naniska benar-benar benci dengan ide perdagangan budak karena ia merasa Dahomey memiliki banyak hal yang bisa diperjualbelikan selain manusia. Misalnya emas atau mungkin minyak kelapa sawit. I promise. Project. Keesokan harinya, Naniska menjelaskan persyaratan apa saja yang harus diemban oleh seorang prajurit Agoje. Selain daripada melindungi raja dan kerajaan Dahomey, mereka juga dilarang untuk bersuami dan mempunyai keturunan. Dengan dilatih langsung oleh Naniska, Izogi, dan Amenza, dalam pelatihan pertama, mereka semua diminta untuk membuat senjata dari seutas tali. Di tengah pelatihan itu, Nawi berkata tali ini bukanlah senjata. Hal itu pun didengar oleh Naniska. Ia kemudian memberikan pedangnya kepada Nawi dan menyuruhnya untuk memenggal kepala boneka prajurit. Nyatanya, Nawi gagal melakukan perintah Naniska. Di sini, Naniska berusaha menjelaskan bahwa segala sesuatu itu tidak bisa dipelajari secara instan, melainkan ada proses yang harus dilalui untuk bisa sampai ke tahap tersebut. Pada awalnya, semua itu memang tampak sangat berat untuk Nawi. Namun untungnya ada Izogi yang selalu menguatkan Nawi dan juga mendukungnya. You are cutting a body. Setelah melewati beberapa pelatihan, Izogi dan seorang prajurit lelaki berduel di hadapan mereka sebagai hiburan untuk calon prajurit baru. Mereka berdiri berhadapan dengan sebilah tombak dua sisi dan masing-masing berada di dada mereka. Perlahan-lahan mereka pun saling mendorong karena setiap dorongan akan membuat tombak itu masuk semakin dalam. Sampai akhirnya prajurit lelaki itu pun menyerah karena ia tak mampu lagi menahan rasa sakit. Kira-kira begitulah standar bagi seorang prajurit Agoje. Ia harus kuat, tangguh, dan juga berani. Keesokan harinya, saat para senior Agoje memberi contoh latihan menebas pada anggota baru, tiba-tiba boneka prajurit meledak dan mengeluarkan api. Sadar perbuatan itu pasti dilakukan oleh beberapa calon prajurit, Naniska pun lalu mengumpulkan beberapa dari mereka yang dicurigai melakukannya. Saat semua anggota baru itu akan dihukum, Nawi tiba-tiba maju mengorbankan dirinya dengan mengakui kalau perbuatan itu hanya ulahnya sendiri. Naniska kemudian mempertanyakan bagaimana cara ia membuat ledakan tersebut. Nawi pun menjawab bahwa ia tidak harus menggunakan bubuk mesiu untuk meledakkan sesuatu, melainkan cukup dengan bunga api saja. Melihat kesombongan dan ketidakdisiplinan dari Nawi, Naniska pun berencana untuk mengeluarkannya. Dengan penuh rasa bersalah, Nawi memohon agar ia tidak dikeluarkan sebagai calon prajurit. Ia pun diberi kesempatan, namun dengan hukuman, pedangnya diambil sementara oleh Naniska. Merasa bersalah dengan perbuatannya itu, Nawi pun mulai berlatih lebih keras. Diam-diam ia berlatih sendirian karena ingin membuktikan keseriusannya pada Naniska dan Izogi. Keesokan harinya, pasukan kerajaan Oyo akhirnya tiba di Dahomey. Seperti biasa, Jenderal Oba Ade, yakni perwakilan dari kerajaan Oyo, datang untuk membeli beberapa budak sebagai upeti. Bukannya menyiapkan budak, Raja Gezo malah menyiapkan minyak kelapa sawit. Jenderal Oba Ade pun mengatakan jika Raja Gezo menolak permintaan mereka, maka kerajaan Oyo akan memboikot pelabuhan yang mereka gunakan sebagai jalur perdagangan. Karena keduanya tidak mau mengalah, Raja Gezo pun akhirnya menawarkan kesepakatan di mana mereka akan mengirimkan 20 prajurit Agoje dengan imbalan agar kerajaan Dahomey bisa tetap menggunakan pelabuhan. Scene lalu beralih memperlihatkan pelabuhan Oida. Saat itu datanglah pedagang budak kulit putih yang dipimpin oleh Santo Ferreira dan juga Malik. Mereka tiba di kerajaan Oyo untuk membeli budak. Di sana mereka bisa melihat para budak yang disiksa dan juga dikurung layaknya hewan. Tak lama kemudian, pasukan Agoje pun datang untuk membawa upeti. Jenderal Oba berpikir bahwa upeti yang dimaksud adalah para anggota Agoje. Namun ternyata sob,
Naniska malah menyuguhkan kepala prajurit kerajaan Oyo di hadapan Jenderal Oba. Sekali lagi, Raja Gezo benar-benar melayangkan peperangan terhadap kerajaan Oyo. Fears no one. Hal itu pun membuat Jenderal Oba marah dan memanggil semua prajuritnya. Bukannya kabur, Naniska malah diam di sana dan berhadapan dengan Jenderal Oba. Nawi yang melihat hal itu berusaha membantu Naniska. Hingga saat ada kesempatan, keduanya pun kabur ke laut tempat para Agoje lain telah menunggu. Perbuatan Nawi tidak membuat Naniska berterima kasih atau bangga. Ia malah marah pada Nawi karena tidak mengikuti rencana. Padahal orang yang tidak mengikuti rencana adalah Naniska sendiri. Namun entah mengapa ia begitu sentimen terhadap apapun yang dilakukan oleh Nawi. Dalam perjalanan menuju kerajaan Dahomey, Nawi tidak sengaja bertemu dengan Malik yang saat itu sedang mandi. Keduanya pun berkenalan. Di sini Malik bercerita bahwa ia sebenarnya setengah Dahomey. Ibunya berasal dari Dahomey, sedangkan ayahnya adalah orang kulit putih. Tak lama kemudian, rombongan Santo dan Malik akhirnya tiba di kerajaan Dahomey, sama seperti saat di kerajaan Oyo. Di sana, keduanya juga berniat untuk membeli beberapa budak. Bertepatan dengan kedatangan mereka, para prajurit baru Agoje juga akan mengikuti ujian terakhir. Dalam ujian itu, para prajurit baru akan menunjukkan kemampuan mereka di hadapan Raja Gezo dan para senior. Nah, bagi siapapun yang gagal dalam ujian akhir ini, maka akan dijual pada Santo dan Malik. Di awal ujian, mereka dihadapkan dengan tumpukan ranting tajam yang siap menyayat kulit mereka. Nawi menjadi peserta pertama yang berhasil lolos, namun ia malah kembali masuk ke dalam ranting untuk membantu temannya yang sedang terjebak. Setelah itu, ia pun berusaha menyusul peserta lain dengan cara melompat dari atas ketinggian. Dengan terpincang-pincang, ia berlari dan berhasil mendahului rekannya. Hingga tibalah ia pada tantangan terakhir, yakni ia harus menumbangkan beberapa pasukan yang siap menghalanginya sampai di finish. Nawi pun memperlihatkan skillnya selama proses latihan. Setelah berhasil melewati penjagaan yang begitu ketat, Nawi pun akhirnya berhasil menjadi juara dalam ujian tersebut. Atas keberhasilannya menjadi juara, ia langsung mendapatkan hadiah penghargaan dari Raja Gezo berupa sebuah pedang. Karena semua peserta sudah berusaha keras, Naniska pun memutuskan kalau semuanya dinyatakan lolos menjadi anggota Agoje. Setelah ujian selesai, para prajurit senior Agoje mengobati anggota baru yang terluka. Di tengah pengobatan itu, Naniska terkejut melihat bekas luka di bahu Nawi. Nawi menjawab, ayahnya menyebut luka itu sebagai tanda setan saat ia pertama kali menemukan Nawi di panti asuhan. Dan entah kenapa sob, hal itu membuat Naniska begitu terkejut. Apalagi saat ia mengetahui kalau Nawi ini adalah seorang yatim piatu. Di luar, Malik menemui Nawi dan mengajaknya bertemu nanti malam. Terlihat jelas bahwa si Malik ini tertarik pada Nawi. Sayangnya, Nawi tidak bisa memastikan ajakan Malik karena ia tidak tahu apakah nanti malam bisa keluar dari istana atau tidak. Malam harinya, para anggota Agoje melaksanakan upacara dengan harapan para leluhur akan merestui perjalanan para anggota baru dan mereka akan selalu dijaga. Setelah upacara selesai, Nawi diam-diam keluar untuk bertemu dengan Malik. Dalam pertemuannya itu, Malik berkata bahwa kerajaan Oyo dan sekutunya berencana untuk menyerang kerajaan Dahomey dalam waktu dekat. Mendengar itu, Nawi segera melaporkan hal ini kepada Naniska. Namun, Naniska malah menegurnya karena ia telah melakukan kecerobohan.
dengan diam-diam keluar bertemu orang asing. Saat itu, Naniska lalu mengungkapkan bahwa di masa mudanya ia dahulu pernah ditangkap oleh Oba, lalu diperkeos hingga dihamili. Setelah melahirkan seorang putri sendirian, Naniska menyematkan gigi hiu di bahu kiri bayinya. Kemudian menyuruh saudaranya Amenza untuk menitipkan bayi itu di panti asuhan. Naniska pun membuktikan kecurigaannya dengan menyayat luka di bahu Nawi. Dan tak disangka sob, kecurigaannya itu benar, sebab Nawi ternyata adalah putri kandungnya. Merasa tak percaya dengan apa yang terjadi, sambil menitihkan air mata, Nawi pun meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, Naniska dan para prajurit melihat pasukan Oyo dan sekutunya yang sudah semakin dekat dengan kerajaan Dahomey. Karena jumlah musuh yang begitu banyak, Naniska meyakini bahwa sebelum mereka sampai, rombongan itu pasti akan membuat tenda di wilayah mereka. Berkat ide dari Nawi, Naniska lalu menerapkannya dengan memerintahkan seluruh prajurit untuk mengumpulkan bunga api. Kemudian menyiapkan strategi penyergapan terhadap pihak Oyo. Di sini mereka memang kalah jumlah, namun hal itu tidaklah membuat mereka gentar sedikit pun. Setelah semua persiapan selesai, Naniska sebagai Jenderal Agoje lalu memberikan pidato pembakar semangat pada pasukannya sebelum terjun ke medan tempur. Our ancestors, we demand we rip the shackles, fight not just for today. We are Dahomey! Dengan semangat yang membara, para prajurit kerajaan Dahomey pun berangkat menuju medan laga. Sesampainya di lokasi, sesuai dengan rencana, mereka lalu membakar dan meledakkan kamp pasukan Oyo dengan bunga api yang sudah mereka siapkan. Dan akhirnya, peperangan pun tak terelakkan lagi. Di tengah pertempuran yang berlangsung, seorang pasukan Oyo lalu melemparkan Nawi ke arah jurang dan membuatnya pingsan. Sementara itu, Jenderal Naniska hanya mengincar satu orang, siapa lagi kalau bukan Jenderal Oba. Sayangnya mereka tidak bertemu karena Oba memutuskan untuk menarik mundur semua pasukannya. Dengan itu, Agoje pun dipastikan menang dalam peperangan. Namun hal ini membuat mereka tidak sadar bahwa beberapa Agoje telah diculik oleh pasukan Oyo. Dalam perjalanan ke kerajaan Oyo, Nawi terbangun melihat Agoje lain di sebelahnya. Di sana juga ada Fumbe sahabat Nawi yang juga ikut ditangkap. Nawi yang melihat Fumbe memiliki kesempatan untuk kabur, jadi ia pun menyuruh Fumbe untuk pergi dan menyampaikan hal ini pada Naniska. Di kerajaan Oyo, Nawi bertemu dengan Izogi. Ia terkejut karena saat itu Izogi mengalami patah tulang serta patah semangat karena sulit bagi mereka untuk kabur dalam situasi itu. Namun, Nawi terus berusaha untuk menguatkan Izogi agar mereka tidak menyerah. Ia kemudian membantu Izogi untuk meluruskan tulang lengannya. Sementara di kerajaan Dahomey, salah satu sahabat Nawi yang berhasil kabur melaporkan pada Naniska bahwa beberapa prajurit Agoje termasuk Nawi dijadikan tawanan dan dibawa ke kerajaan Oyo. Dalam aula kerajaan, Raja Gezo berencana untuk segera menyiapkan acara penganugerahan gelar Pochito kepada Naniska atas keberhasilannya melawan prajurit Oyo. Jadi sob, sekedar info, Pochito ini adalah gelar untuk raja wanita.
Di sini Naniska memohon untuk pergi menyelamatkan beberapa Agoje yang ditawan oleh prajurit Oyo. Namun dengan tegas, Raja Gezo melarang Naniska pergi dan menyuruhnya untuk fokus pada pelantikannya esok. Kembali ke kerajaan Oyo, satu persatu Agoje dijual dengan harga yang lebih tinggi dari budak biasa. Saat giliran Isogi dan Nawi yang akan dijual, mereka melakukan upaya pelarian diri. It will make a distraction. Namun sayangnya mereka gagal, hingga akhirnya Isogi pun terbunuh. Kematian Isogi membuat Nawi sangat merasa bersalah. Bagaimanapun juga, Isogi terbunuh karena ingin menyelamatkan Nawi. Setelah itu, Malik membeli Nawi untuk melindunginya. Malam harinya, Naniska berencana pergi sendiri dan menentang perintah raja. Namun tak lama, Naniska yang berlari sendiri tiba-tiba disusul oleh beberapa prajurit dari kerajaan Dahomey. Di sini kita dapat melihat bagaimana kesulitan dari para pasukan kerajaan Dahomey sob. Hal ini pun sekali lagi menimbulkan peperangan antara Agoje melawan prajurit Oyo dan orang-orang Eropa. Nawi yang melihat hal itu segera pergi melarikan diri dan bergabung dengan Naniska and the gang. Sementara di tepi pantai, saat Santo berusaha kabur membawa para tawanan, di sini Malik malah membebaskan para budak tersebut hingga membuat Santo terbunuh. Di sisi lain, Naniska juga kembali menghadapi Oba. Dendam yang sudah ia pendam sekian lama kini akhirnya terbayarkan karena ia berhasil membunuh Oba dengan tangannya sendiri. Atas itu sudah dipastikan dengan telak bahwa Agoje telah menumbangkan kekaisaran Oyo dan mengakhiri perbudakan di Afrika. Agoje yang menang kembali ke Dahomey dengan kebanggaan karena mereka sudah berhasil menguasai kerajaan Oyo. Di sana mereka disambut langsung oleh Raja Gezo. Ia sedikit menegur Naniska karena tidak mematuhi perintahnya. Namun setelah itu, ia pun menobatkan Naniska sebagai The Woman King. The Woman King. Di akhir film sob, kita diperlihatkan Naniska dan Nawi yang kini telah mengakui hubungan darah di antara mereka. Semua Agoje kemudian merayakan pengangkatan Naniska dan film pun berakhir.